A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki surat Al-Fajr. Rumiyin teng surat Al-A'la dipun ngendikaaken pentinge peringatan-peringatan kagem menungso sing ngetake akan adanya kehidupan akhirat. Terus wonten ing surat Al-Ghasyiyah dipun sebataken analogi bahwa peringatan akan adanya hari akhirat yang masih berupa kabar, mungkin benar mungkin salah, niki dados kabar sing sak mangkene napa sing diberitakaken menika mungkin terjadi dan pasti akan terjadi. Nah, wonten ing surat Al-Fajr niki maringi ilustrasi antara kehidupan akhirat, keadaan kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kaitannya dengan peringatan-peringatan niku wau. Surat Al-Fajr. Al-Fajr niku kan artinya kan fajar. Jadi fajar itu saka bahasa Arab fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar niku fajrun niku artine napa? Muncrat. Niku ya fajar, lama yatafajjaru minhul ma. Itu. Airmu. Fajar niku maknane muncrat. Utawa fajar niku maknane napa? Napa nak maknane nggih? Napa? Nek sinar ngeten iki napa? Senter di urip bae. Ya, ngeten iki. Menyibak, nggih ta, menyibak kegelapan. Nah. Dadi fajar niku, nek wektu fajar niku kan wektu subuh nggih, tanda masuknya waktu salat subuh. Jadi fajar niku proses alam sih terjadi. Jadi matahari, sinar matahari niku tampak semlorot, nggih ta, semlorot. Dengan datangnya fajar niki, berakhirlah malam, nggih ta. Gelap, malam sing moni gelap menjadi terang, nggih, karena ana sinar matahari. Jadi tanda masuknya waktu subuh, sholat subuh. Gitu perkara-perkara alam dunia niki peteng, gitu. Ketika malam peteng tidak terlihat, gelap, terus datang fajar, sinar matahari, menjadi terang. Apa yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat, gitu. Gunung, langit, rumah, pohon kan mau nih waktu malam gelap gulita mboten ketinggal. Dengan ada tangannya fajar yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, fajar tadi ini fajar niku menyingkap, menyibak kegelapan, gitu. Demi waktu fajar, lah, demi waktu fajar, demi waktu munculnya sinar matahari, gitu, menyinari bumi, menerangi bumi. Malam yang tadinya gelap gulita menjadi terang, gitu, sebagai tanda berakhirnya waktu malam.
fajar. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Dalam satu bulan ini enten 10 malam di mana bulan menampakkan diri. 2/3 wujud bulan itu menampakkan diri, sehingga bumi sing gelap niki menjadi terang kelihatan gitu. Ya inggih menika mulai tanggal 10 sampai 20. 10 sampai 20, 10 malam niki bulan menampakkan diri, sehingga bumi yang gelap gulita niki menjadi terang gitu. Walaupun terang niki hanya karena cahaya nur, cahaya rembulan. Cahaya niki sinar tapi pantulan, mboten saka sumbernya kan matahari. Alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Zat yang telah menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya. Nah ini syams, matahari niku dia bersinar. Jadi cahaya sinar ini memang dari sumber matahari ini memang sumber sinar ya. Wal qamara nuro, dan aku jadikan, dan yang menjadikan rembulan bercahaya. Jadi ini napa terang bulan niku terangnya karena ada cahaya niku terang tapi karena pantulan tidak dari sumbernya gitu. Hanya memantulkan sinar matahari monto, bulan kembali ting bumi kan, bulan itu kan warnanya kan gilap, mengkilap seperti kaca. Jadi ketika sinar matahari mantul ting bumi, tapi terjadi pada dalam satu bulan 10 sing padang ya, sampai iso ketok bumi apa sing anang bumi seketok bisa dilihat menerangi niku ya tanggal 10 sampai tanggal 20, 10 malam niku. Ya nih sebelum itu atau sesudahnya tanggal 1 sampai 10 atau tanggal 20 sampai 30. Ya tetapi kan bulannya bulan sabit, bulan masih kecil belum sakit menerangi. Tapi nih sing 10 malam niku 2/3 bulan niku menampakkan diri. Lebih-lebih tanggal 15, 13, 14, 15 niku sempurna bulat ya. Ini fajar niku menerangi bumi dari sinar matahari langsung, dan memang niku hakikat sinarnya memang sinar asli. Sedangkan malam bulan niku menerangi bumi tapi hanya pantulan, namun pantulan gitu. Demi malam-malam yang 10, malam-malam padang bulan, wasyaf'i wal watri, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan itu nek ra genap ya ganjil kan, dari 1 sampai tidak terhitung, genep ganjil silih berganti. Utawa ya anane mung niku bilangan niku nek ra genep ya ganjil ya genep. Lah bilangan 0 niku mboten ganjil mboten genep. 0 niku mboten bilangan. 0 niku kan artinya kan hampa, nihil, kosong. Bilangan itu ya 1 ke atas. Bilangan 0 niku kan dereng dangu ditemukan. Kita penemu ini kan sing nemokake aljabar nih kok. Sinten Al-Khwarizm.
Nggih ampun abad-abad mriki abad-abad pertengahan mriki pun sampune Kanjeng Nabi nggih. Dadi saderenge niku dereng enten angka 0. Zaman Kanjeng Nabi dereng enten angka 0, zaman Romawi dereng enten. Angka-angka Romawi wonten napa 0? Mboten enten kan? Mboten enten. Langsung 1. Nek 10 yo X, 20 XX, ngeten ta? Mboten enten 0. Ono 0 niku maknane sifir, nihil hampa. Mboten bilangan. Bilangan niku 1. Nggih, mulai 1. Nah niki yang terjadi pada bumi, yang ada pada dunia niki ya ganjil genap, baik buruk. Niki gambaran kemawon, niki ganjil genap niku gambaran. Bisa baik buruk, manfaat madorot, positif negatif. Niki sing berkecamuk ting dunia niki. Nek ora Allah ya apik. Gitu. Nek ora negatif ya positif. Silih berganti dan saling bergelut teng kehidupan dunia niki. Walaini idza yasar. Dan demi malam ketika berlaku. Nek teng terjemah niku berlalu ngoten ta. Nek berlalu niku madho yamzi, berlalu, sudah berlalu lewat. Nek yasr niku sedang niku fil mudhari. Zaman hal. Dan demi malam ketika sedang berlaku atau berjalan gitu. Kaya sing kita alami niki. Nggih. Kita alami teng urip dunia yang sedang berjalan. Kita sedang menjalani kehidupan dunia. Nah, ini. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Napa kepripun artine napa? Datenge Mas. Tapi mboten mboten jelas. Pripate. Artine hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Artine pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Hal fi dzalika qasamun, adakah pada yang demikian itu ada qasam? Qasam niku manane sumpah. Sumpah niku biasa sing disumpah niku sesuatu sing kita anggap agung, sesuatu sing menghebohkan, sesuatu sing perlu kita jadi perhatian. Ya. Toh qasam niku maknane ya bagi, pembagian, milah-milah, dipilah-pilah. Gitu, qasama niku maknane ya membagi gitu. Taksim, membagi. Tawa napa? Lidhi hijr, bagi orang-orang yang punya akal. Hijr niku artinya kan hijr niku gutaan, hujroh, gutaan, kamar, tempat untuk melindungi diri, gitu, untuk mengkarantina diri. Utawa hujroh, hijr niku maknane pembatas. Pembatas. Hijr Ismail, pembatas toh, tembok sing pirang meter toh. Kanggo mbatasi antara jamaah karo Ka'bah ono jarake. Hijr, pembatas. Jadi pembatas supaya karena niki akal, di mana nih orang yang mempunyai akal. Karena akal itu membatasi seseorang untuk terjerumus ke dalam kemadharatan, terjerumus ke dalam kesengsaraan, kemalangan. Utawa akal tempat untuk mengkarantina diri, gitu, menghindari bahaya menuju keselamatan. Fungsi ini akal menawa hijr, niki
kiasan ya, ini akal Ridhi Hijjah lah napa niku terus napa manane fenomena alam niki layak untuk direnungkan bagi orang yang punya akal, difikirkan, karena niki ilustrasi, merupakan ilustrasi, gambaran-gambaran, kita analogi kanggo kita memikir tentang kehidupan ini, kata kehidupan dunia akhirat, hubungannya dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para rasul ini, gitu. Bahkan disebut kayak demi fajar, gitu. Fajar niku waktu dimana malam berakhir, malam yang tadinya gelap gulita, tidak segala sesuatu yang ada di bumi tidak tampak menjadi tampak, gitu. Malam yang 10 malam matahari bercahaya menyerap bumi, gitu. Jadi barang sing gelap gulita krana ana cahaya dadi ketok, dadi ketinggal, gitu. Nek padang bulan lah bocah-bocah kan ada dolanan tanpa sinar lampu karena wis disinari, wis dicahayani terangi dening rembulan, tanpa jadi orang tahu apa yang ada di bumi ini dengan adanya cahaya rembulan, tanpa harus menunggu waktu fajar, waktu malam pun bisa kita ketahui, nggak tahu, ya. Mana yang ganjil, mana bilangan yang ganjil, mana yang genap, mana buruk, mana baik, kelihatan dengan adanya mana sungai, mana daratan, mana gunung, mana lautan, dengan adanya cahaya rembulan bisa kita tahu, gitu. Walaili idza yasar, dan malam ketika sedang berlaku atau berjalan, seperti kaya sing kita alami sakniki niki, kita hidup di dunia niki seperti kita hidup berada pada suatu malam yang gelap gulita, gitu. Kita tidak tahu mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang berbahaya. Kita bisa tahu itu karena adanya wahyu yang disampaikan oleh para rasul, gitu. Nah, karena anane Al-Quran ini kita menjadi tahu, kita mendapat panduan, petunjuk mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang membahayakan, bagaimana kita harus hidup, gitu. Nah, kita ini blas orang ngerti, gitu. Kita ini blas mboten ngertos seperti hidup berada dalam satu malam yang gelap gulita. Lajeng wonten Al-Qur'an sing digawa Kanjeng Nabi niku minangka cahaya, gitu. Hudang wa nura, kan. Ilmu sing digawa Kanjeng Nabi, ilmu niki diumpamane nur, cahaya. Jadi kita ngerti apa yang akan kita lakukan, gitu, dengan cahaya rembulan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk waktu yang akan datang, tanpa harus menunggu waktu pagi, gitu. Tanpa harus menunggu fajar. Nek fajar niku wis kiamat, gitu. Nek fajar niku wis kiamat. Kita uripe bener atau salah ketok teng mriku, gitu. Pramilonku harus kita ketahui sebelum siang tiba, sebelum kejelasan itu tiba, gitu. Supaya kita bisa antisipasi jauh-jauh sebelumnya, kita harus ketahui, yaitu dengan cara
cahaya sinar rembulan ini, gitu. Dengan cara mempelajari wahyu-wahyu petunjuk-petunjuk Gusti Allah sing diasta dening Nabi niki. Gitu. Nah, insya Allah selamat nanti bila siang tiba, gitu. Tapi bagi orang yang tidak memanfaatkan, orang gelem nampa peringatan-peringatan Nabi, nah niki akan tersesat, akan celaka. Ngerti-ngerti wis fajar, wis siang, nampak, nah gitu. Kejelasan bahwa kesalahan dirinya dalam hidup ini salah, nah baru menyesal, gitu. Wah, andaikan aku dihidupkan lagi, ngeten, menyesal, gitu. Kepripun nih kak? Penyesalan nih ayatnya pun menyesal kan? Makin tiang-tiang kan menyesal. Ingin dihidupkan lagi, ingin dihidupkan kembali ke dunia lagi dan akan mengulangi kan kata. Nah, wis napa? Selain wis telat, wis siang sudah tiba, gitu. Nah ini hal fi dzalika qasamul lidhi hajar. Nah peristiwa-peristiwa niki di situ ada hikmah, gitu, yang agung yang perlu kita renungkan, gitu, untuk kita jadikan pelajaran jika dilihat dengan akal kita. Walaupun apa yang hari akhirat itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, tapi kita dengan akal bisa merenungi, gitu. Analoginya kayak begini kan, gitu. Dados seorang Imam Ghazali niku agama niki ora perlu di akal-akal. Napa diperintah salat? Oh, perlu paedahe salat ki ngene. Ane sing salat ya ana sing lara ya sing ora salat sihat-sihat nek dipikir kan. Ora perlu diakal-akal. Memang ini di luar akal, mboten mawon. Kita niku sebagai umat niku mung kaya pasien terhadap dokter kemawon. Kita niku mung manut dokter, manut Kanjeng Nabi. Hikmahe kepripun ya ora ngerti. Ora ngerti. Fa inna salamata fil itsba. Keselamatan itu ada pada itsba. Ana nek nderek-nderek mawon. Slamet. Nek ngotak-atik dhewe malah bahaya. Nggih to? Dokter niku pasiene lara sirahe sing disuntik bokonge. Nggih to? Lara mripate sing dipijet-pijet drijine sikil niku. Nah niki sing ngerti ya dokter, tabib, pasien orang ngerti, gitu. Nek pasien nambani dewi, mripate ducek-ucek, sirahe dikocok-kocok, malah parah bahaya. Nambani dewi dudu ahli ini, gitu. Idza ustital amru li ghairi ahli fantadris sa'ah, gitu. Sesuatu nek ditangani mboten ahli ini malah menunggu saat kebodolan, gitu. Nggih, pasrah mon kali dokter sing ahli, kita lara napa pun ora usah reka-reka dhewe, bahaya. Semono kok agama niku ora usah dilogika, mboten usah dilogika. Terima manut Kanjeng Nabi dawuh salat, dawuh puasa Ramadan. Mboten mawon. Cara Imam Ghazali ini. Jadi kita menggunakan mboten menyampaikan akal. Jadi kita menggunakan akal cukup. Akal berpikir mencari akan kebenaran Nabi, bahwa Nabi itu adalah seorang yang jujur, tidak berbohong, bisa dipercaya. Ngeten, akal niku. Nah, niku cara Imam Ghazali. Pemikiran Imam Ghazali kaya niku. Lah hampir mirip kaya niki. Gitu. Walaupun kehidupan dunia dan akhirat niku tidak bisa masuk logika, tapi bisa dengan akal niku bisa merenungi keadaan-keadaan sing marai kita percaya anane hari akhir, gitu. Hal fi dzalika qasamun lidzi hajjah.
Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.